Shalom, selamat sore saudara. Apa kabar? Luar biasa. Tetap semangat? Amin. Harus tetap semangat saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita semangat dan tetap mempercayai Tuhan ada di balik segala hal yang kita hadapi. Amin saudara. Cuman itu harapan kita. Kita nggak pernah tahu apa yang ada di balik segala sesuatu. Tapi kita tahu satu hal pasti, Tuhan tidak pernah bawa kita ke dalam jurang. Ya saudara ya, kita yang sering nyasar masuk jurang. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, jurang pun akan menjadi tempat yang nyaman buat kita saudara. Ya, saya mengajak saudara berbicara tentang itu karena dari GBI selama 1 tahun ini bicara tentang iman saudara ya. Kalau kita dalam setahun ini di Rock berbicara tentang perubahan atau bicara tentang dampak atau influence, maka sebenarnya ini pas. Yang satu dari GBI pusat bicara tentang iman, yang satu bicara tentang dampak. Berdampak itu semua kembali kepada yaitu percaya kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Itu dasar dari segala sesuatu. Dan kita di dalam bulan ini bicara tentang leading as influencer in my church, atau menjadi pemimpin di dalam membawa perubahan yang dimulai di dalam gereja, saudara. Dan minggu kedua ini bicara subtemanya adalah Kingdom Community. Kemarin saya sudah sempat bicara sedikit di Komsel umum. Jadi kita sebenarnya fokus dalam minggu ini bicara tentang Kingdom Community atau komunitas. Ya, komunitas itu apa sih? Ya ini kumpulan orang-orang di dalam sekumpulan yang namanya ya komunitas. Ini komunitas kita, saudara. Dan di dalam bulan ini kita bicara tentang in our church. Ibu Esther, apa kabar? Ya, saya baru habis kerja. Oh iya, I know you habis kerja. Saya juga habis kerja dari pagi sampai sekarang malam hari ini. Saya WA nggak dibalas-balas ya. Oh banyak sekali WA saya. Salah satunya saya menginformasikan nomor rekening. Enggak. Saya WA dari kemarin tanya apa kabar Bu dan segala macam. Bukannya beliau sibuk sekali. Ya sesuai dengan namanya ya, Esther kan. Anda tahu Esther itu siapa? Ratu yang menggantikan Ratu Wasti. Ya. Dan Ratu Esther ini adalah orang yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang Israel dari kekejamannya siapa? Ayo, yang bisa jawab pulang. Siapa? Ingat di zaman itu ada seseorang yang menjadi kepercayaan raja. Raja namanya Raja siapa? Ahasveros. Terus seorang kepercayaan namanya? Saya lupa namanya. Nah, Mordekai, adiknya Alphonse. Cuma dia nggak ada hari ini. Karena memang mungkin sudah digantung kali. Karena Mordekai itu matinya digantung, saudara. Sudah tahu? Ya, Mordekai itu matinya digantung di tiang yang didirikannya sendiri untuk menggantung pamannya Esther. Siapa namanya? Ayo, Esther itu diangkat anak oleh seseorang, pamannya sendiri. Ayo, namanya siapa? Masih ingat? Pamannya Mordekai yang digantung, saya lupa namanya. Salah. Anda dikurangi 100.000. Kirain, tolong kasih nomor rekening nanti saya di kampus. Coba cek deh. Nah, coba. Siapa nama pamannya? Yang digantung? Nah, ini si Mordekai lagi sibuk ini. Oke, saudara tahu ceritanya kan? Jadi Esther ini menyelamatkan orang Israel dari itu fitnahan si Haman. Bahkan Haman sudah siapkan tiang gantungan, dan Esther luar biasa. Dia memang dia sibuk sekali, nggak tahu ya Esther ini sibuknya apa ya. Oke, saudara, jadi saya kembali kepada topik bahwa kita dituntut Tuhan ya untuk menjadi dampak, menjadi berkat itu di dalam gereja terlebih dahulu, saudara ya. Kalau Anda ingat Yohanes, di dalam kitab Yohanes, Yesus berkata begini, aku memberi perintah baru kepadamu. Yaitu perintah apa? Ada yang ingat? Kira? Dikatakan perintah baru. Perintah baru itu apa? Kasih
itu bukan perintah baru, itu memang perintah yang sudah baku, tapi secara khusus aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu kamu saling mengasihi. Itu udah bicara tentang orang di luar, tapi sesama murid-murid ini harus saling mengasihi, saudara. Kalau kita tidak saling mengasihi terlebih dahulu di dalam, sulit bagi kita untuk menjadi dampak di luar. Keberadaan Anda saat ini dalam gereja itu sangat mempengaruhi orang di sekitarmu, saudara. Ya. Keberadaan Yustar itu mempengaruhi orang yang ada, percaya atau tidak. Coba kalau misalnya Yustar nikah dan pindah dari sini, ada terpengaruhnya nggak? Pasti kita merasa ada sesuatu yang nggak ada nih, karena kita membawa pengaruh, saudara. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh membawa pengaruh yang baik buat orang-orang dalam gereja? Kemarin waktu meeting leaders, Ibu Hera itu menyampaikan satu usulan yang menurut saya itu penting sekali, saudara. Beliau bilang bahwa kalau datang gereja itu jangan lagi sibuk dengan HP, mondar mandir, keluar masuk, alasan mau pipis lah, mau apalah. Bu Hera umur berapa? 80 tahun. Berapa? 58 ya Bu ya. Orang yang sudah lebih tua itu lebih sulit menahan pipis, saudara, supaya Anda tahu. Betul tidak? Mereka lebih sulit menahannya karena memang ada hal-hal biologis secara alami itu yang mengurangi. Tapi Bu Hera bilang bahwa saya menahan, pastor. Oh ya bagus dong. Dan kalau beliau yang sudah lebih senior, saya nggak mau bilang lebih tua, nggak bagus ya. Nanti Bu Nana tersinggung, apalagi Pak Apung lebih tersinggung lagi. Saya mau bilang mereka lebih senior aja bisa begitu. Kenapa yang masih muda ini tidak melihat sesuatu yang baik? Kita melihat itu sesuatu. Ingat saudara, keberadaan kita itu selalu membawa dampak. Entah itu dampak baik atau dampak buruk. Ya, saudara ya. Jadi saya himbau kalau saudara sudah ada dalam ruangan ibadah, mari ambil sikap hati kusuk. Sadarlah bahwa Tuhan ini ada di sini. Ya, saudara ya. Memang gedung ini bukan tempatnya Tuhan sih, tapi Tuhan ada di dalam saudara. Apalagi Tuhan ada di dalam kita. Kita nggak punya sopan santun dan etika itu keterlaluan, saudara. Betul kan? Betul. Saya dulu didoktrin bahwa kalau kamu berdosa, Roh Kudus keluar daripadamu. Jadi kalau kamu masuk di dalam diskotik, Roh Kudus nongkrong di luar, dia nggak mau ikut masuk. Kata siapa begitu? Tuhan ada bersama dengan kita, saudara. Makanya disebut sebagai Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita dalam keadaan hidupmu yang seperti apapun juga. Di satu sisi kita mesti bersyukur bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Di satu sisi lain, hendaklah kita mawas diri. Apapun yang kau lakukan, yang kau pikir orang tidak tahu, Tuhan tahu. Ya, saudara. Oke, jadi mari leading as influence. Jadi kita memimpin di dalam hal memberi pengaruh in my church, di dalam gereja lokal. Nah, bicara tentang my church itu bicara tentang gereja lokal. Saya mau himbau kepada kita semua, bukan menyindir Ian ya, tolong ya, Ian jangan merasa nanti baper lagi, repot nih sudah. Saya hari-hari ini menghadapi orang-orang yang baper, pusing sendiri saya. Apakah saya harus memperhalus kata-kata? Makanya saya tanya sama Iren, terus Iren, kata-kataku ini bisa bikin orang ini enggak? Oh iya bisa ini. Oh iya, saya belajar untuk supaya ya itu tadi tidak membuat orang baper dengan kalimat-kalimat yang lebih lebih apa dia namanya? Halus. Ya, susah. Baik saudara, karena itu adalah hal yang sulit buat saya, tapi saya mau belajar ya. Saudara, saya mau belajar psikologi. Ada beberapa kalimat di psikologi yang sangat saya iakan. Dalam kalimat itu dikatakan begini, orang yang bicara keras, belak-belakan itu sebenarnya orang jujur. Ya, tapi orang yang bukan tidak menentang ini, bukan menentang kamu. Coba aku baca. Jadi orang yang lebih muter-muter itu sebenarnya orang yang tidak jujur. Sometimes dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa di hatinya. Nggak boleh. Kita belajar tentang integritas kan? Integritas itu apa yang di sini?
sama dengan apa di mulut dan sama apa dengan perbuatan. Tetapi saya ambil nilai positifnya. Semua manusia berbeda, ya kan? Nah, tidak semua menter. Atau menter artinya? Menter artinya kebal, sudah tebal kayak Yesuan, sudah biasa kan. Dulu diomel-omelin. Habis saya omelin, mamanya telepon, Pastor Yosua nangis. So, kenapa Bu? Dimarahin pastor. Oh ya, syukurlah. Berarti ada hal yang bisa membantu dia untuk berubah, dan saya berubah juga, kira-kira gitu. Sekarang mah dia udah tahu saya. Kalau saya sedikit begini, udahlah biasa aja. Alhamdulillah. Ya, saudara. Oke. Tapi saya belajar, saudara, secara kita terus belajar. Tidak ada yang namanya kita berhenti belajar. Ada satu kalimat yang Pak Arifin suka ucapkan. Saya suka kalimat ini. When you are stop learning, you stop growing. Artinya, ketika kamu berhenti belajar, maka kamu berhenti bertumbuh. Itu bapaknya punya anak didikannya, itu benar. Kairos setuju, itu artinya saudara ya. Kalau Anda merasa sudah bisa, kalau Anda merasa sudah mengerti, dan Anda merasa gak perlu ditolong orang lain, tahu gak saudara? Secara kerohanian dan secara pengetahuan engkau stop untuk bertumbuh. Padahal hidup adalah proses belajar seumur hidup. Jangan pernah berhenti belajar. Amin, saudara. Kalau Anda memperhatikan, beberapa teman gembala kami itu tanya sama saya, kok mereka sekalian, saya kan suka posting nih, misalnya kalau kumpul sama ada teman-teman atau pada saat kita meeting segala macam. Itu memang itu sesuatu yang harus kita terima, saudara. Mereka bilang gini, jangan dikeluarin, justru itu penyemangat loh. Dia bisa menginspirasikan saya sesuatu kalau begitu-begitu. Terus mereka bilang, kamu pemimpinmu banyak anak muda ya. Loh, justru itu. Kita yang tua ini kan akal selesai, saudara. Ya? Bukan berarti selesai dengan pelayanan, tidak. Tapi ada masanya Tuhan akan suruh kita, ayo delegasikan yang semua sudah kupercayakanmu, percayakan kepada kamu, kepada orang-orang yang di bawahmu. Ya, satu-satunya cara untuk itu bisa terlaksana. Stanley, dari mana Stanley? Oh, dari kampus ya. Iya, oke, silakan. Itu sudah meletus belum? Sudah. Stanley punya bisul besar nih. Kalau minggu lalu dia nggak pakai kacamata tuh karena sakit sini. Oke, saudara. Jadi cara satu-satunya kita membangkitkan pemimpin adalah dengan melibatkan mereka di dalam kepemimpinan. Kan sama aja dengan belajar secara gratis mereka ini. Tidak harus ikut kursus tertentu, nggak usah. Malah keluar banyak duit, bisa ngamuk. Mau ngapain dikasih kursus, dikasih seminar, nggak perlu. Caranya gimana? Ya begitu, libatkan mereka di dalam kepemimpinan. Jadi pemimpinan itu enak. Ada yang tua, ada yang muda. Jadi kita bisa melihat segala sesuatu dari dua sisi. Amin, saudara. Kita nggak bisa melihat sesuatu dari sisi saya sebagai orang tua dan tidak mau dan menutup mata dari anak muda, nggak bisa juga, saudara. Ya. Orang tua ada pengalaman betul, tetapi anak-anak muda, bahkan saya boleh bilang anak-anak muda zaman sekarang ini lebih pintar karena mereka bergaulnya dengan teknologi. Kita standarnya bukan teknologi, kita standarnya adalah apa kata mama dan apa kata papa. Kalau ngelawan, maka nanti papa lepas sabuk dan pantat dihajar, pak itu dulu zaman. Sekarang kan begitu, gak begitu kan, saudara. Baik, apa hubungannya dengan leading as influence di dalam gereja lokal? Jelas sekali, saudara, bahwa keberadaan kita, seperti saya selalu ingatkan, bahwa kita ini akan membawa dampak, saudara. Dan dampak yang akan dirasakan yang terbaik itu adalah orang-orang di dalam gereja lokal. Tapi saya akan bicara tentang gereja lokal kan. Jadi saudara, Anda harus berdoa supaya Tuhan tempatkan di suatu tempat yang namanya gereja lokal. Ya, ini saya bilang tadi bukan nyindir iya, tapi gereja lokal itu penting. Kita nggak bisa lompat hari ini di gereja A, besok minggu gereja B, C, D, bosan di situ balik lagi gereja awal, nggak bisa, saudara. Anda akan terus menjadi pendatang baru di gereja tersebut, ya kan? Orang tidak akan pernah tahu siapa diri kita, kan cuma dengan melalui hubungan yang baik,
kita saling mengenal satu dengan yang lain, ya kan, relasi, berhubungan. Kita lebih tahu lewat komsel, ketemu di sana, di sini kita mempelajari dan boleh bisa menerima orang lain apa adanya. Dan kalau kita salah, gereja lokal tempatnya kita diperbaiki. Itu Kairos dilampiaskan kemarahannya di ruang belakang. Ya saudara ya, saya sangat senang kalau kita itu punya hati yang lapang pada saat ada kesalahan yang ditegur. Itu menunjukkan satu hal pasti, Anda sedang belajar dan pasti bertumbuh, ya, karena kita menerima itu dengan kerendahan hati. Saudara, mari belajar hal yang paling penting ini. Kerendahan hati membawa Anda dihormati oleh siapapun juga, ya. Alkitab berkata dengan jelas, kerendahan hati mendahului kehormatan, tapi kesombongan itu mendahului kehancuran. Saudara, ingat baik-baik. Selama kita masih belajar mau terima sesuatu yang datang dari Tuhan, kesempatan untuk belajar, maka Tuhan akan mengangkat kita, memakai kita lebih lagi. Oke, next. Belum ya? Oh ya. Kita mau baca Galatia 6 ayat 10 yang merupakan ayat yang ditulis untuk kita baca selama 1 bulan ini. Sama-sama saudara-saudara, 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Saudara, dari satu ayat ini setidaknya ada 2 atau 3 kebenaran yang kita mesti mengerti. Yang pertama, saya tidak akan membahas ayat ini saudara, karena judulnya bukan ini nanti. Ini hanya sebagai pembuka, mengingatkan saudara kepada kita punya tema. Kalau saudara melihat ada tulisan, karena itu selama masih ada kesempatan. Apa artinya? Karena yang seperti ini suatu saat nanti akan tidak ada lagi, saudara. You are on your own, artinya kau akan berdiri sendiri, fine. Tapi supaya kita bisa berdiri sendiri pada suatu saat nanti, ya kita bersyukur. Indonesia masih ada hukum yang mengatur kita bisa beribadah, tapi itu pun juga masih dilanggar kan? Anda lihat rumah-rumah ibadah beberapa yang ditutup dan segala macam, betul kan? Ada kan banyak loh saudara, akhir-akhir ini kan banyak rumah ibadah ditutup, orang terpaksa nggak bisa ibadah, lagi sedang berdoa diserang, dipukulin, dianiaya. Itu menunjukkan bahwa ayat firman Tuhan ini sudah mengingatkan kita, selama masih ada kesempatan, artinya suatu saat nanti tidak akan pernah lagi ada kesempatan. Kesempatan untuk apa? Nah, saudara lihat ayat berikutnya. Kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Suatu saat nanti berbuat baik itu akan dilarang loh. Pada saat ada berbuat baik malah dianggap, loh itu sudah kita tahu kan? Yesus berbuat baik, apa yang diganjarkan kepada dia? Mati di kayu salib, bukan? Nah, di sini berbuat baik ini, loh, kemana? Itu tadi menghilang tidak? Itu bukan perbuatan baik loh. Aku mau, Bu, bisa balik Bu. Nah, ini kalau mak-mak ini. Masih leading as influencer. Saudara, intinya begini, kesempatan ini terbatas. Ya. Kesempatan Anda bisa nyalamin satu yang lain, menguji bersama-sama, berdoa bersama-sama, dengar firman bersama-sama ini suatu saat akan berlalu. Suatu saat kita tidak punya kesempatan untuk lagi duduk bersama-sama dan tidak punya kesempatan lagi untuk berbuat baik. Berbuat baik di dalam mana? Nah, itu tadi dikatakan kepada saudara-saudara seiman. Ada waktunya nanti kita tidak akan duduk seperti ini, saudara, dan kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Aduh, aku dulu kepingin sekali ya sebenarnya ngajak Yustar minum kopi, tapi aduh gak pernah karena sibuk. Suatu saat akan ada itu, saudara. Ya. Saya mau kasih tahu, segala sesuatu dalam dunia ini tidak ada yang everlasting, tidak ada yang selamanya itu gak ada. Dan Alkitab mengingatkan kita, ini kesempatan baik. Kalau saudara masih dapat kesempatan duduk beribadah,
sama-sama dengan orang di sebelah kiri kanan. Ini adalah kesempatan baik. Tuhan masih kasih kesempatan. Ayo berbuat baik kepada yang lain. Ya saudara, berbuat baik. Kemarin kita sudah membahas, Menteri Komsel sudah sempat membahasnya. Ayo berbuat baik, jadi contoh buat orang sebelah kita. Makanya saya hubungkan dengan apa yang Bu Hera sampaikan. Kadang-kadang kita ini tidak berbuat baik loh. Dengan kita ngontak-ngatik HP pada saat kita dalam ibadah, kita jalan keluar masuk, ngobrol sendiri. Mana tukang ngobrol sendiri itu nggak ada hari ini. Si wakil gembala itu kemana dia? Nah itu rajanya itu. Kalau sudah ngobrol pasti ngajak orang lain. Nah itu saudara, Anda percaya atau tidak bahwa sebenarnya itu hal yang tidak boleh terjadi dalam gereja, saudara. Kita berbuat baik. Pada saat orang dengar firman, masa kita ngajak ngobrol yang lain? Ya kalau ngobrolnya benar, ngomongnya nggak benar susah. Saudara, orang akan ketawa. Terus kita kehilangan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman. Padahal kalau saudara ingat khotbah-khotbah saya tentang Shema, ada masih ingat? Shema itu adalah dalam bahasa Ibrani, itu arti atau kalimat yang punya dua arti, yaitu mendengar sungguh-sungguh dan taat. Nah itu siapa Kairos sudah ngegongin di belakang. Kita seringkali kenapa meleset melakukan firman? Karena Anda tidak mendengar dengan sungguh-sungguh, makanya meleset. Sementara kalau Anda belajar dari orang Israel ya, orang Israel dari umur 5 tahun itu sudah terbiasa setiap hari dengar bapaknya membacakan Taurat Musa. 5 tahun loh. Saudara bisa bayangkan anak 5 tahun disuruh duduk dengerin sungguh-sungguh itu agak mustahil ya. Tapi orang-orang Israel sejak umur 5 tahun sudah didoktrin duduk diem. Kenapa? Supaya nggak meleset. Sebab Shema atau mendengar itu punya dua arti, yaitu mendengar dan taat. Kadang kita mendengar tapi nggak taat. Kenapa? Nah itu dia. Karena ada gangguan. Siapa yang membuat gangguan tersebut? Bukan Kairos ya. Tolong ini bukan sindir siapa-siapa. Siapa membuat gangguan itu? Kadang-kadang kita membuat orang lain terdistract. Saya juga kadang-kadang lagi kalau dengar khotbah bisikin Iren sesuatu gitu, terus dia ketawa. Nah, sebenarnya saya salah itu saudara, karena membuat orang ke distract daripada kebenaran firman Tuhan yang harus dia dengar dengan sungguh-sungguh dan supaya bisa taat. Amin, Bester? Iya. Oke, jadi kita kembali ya. Sudah lihat kan, ada 3 hal kan? Masih ada kesempatan. Itu punya pengertian bahwa nanti ada waktunya Anda tidak punya kesempatan. Berbuat baik. Kesempatan untuk apa? Berbuat baik. Yang kata lain, perbuatan baik kita di suatu saat akan dilarang, verboden. Terutama ini kepada kawan-kawan kita atau orang-orang seiman di dalam gereja. Hari ini masih bisa ketemu, bersyukur. Makanya pulang dari gereja itu salamin satu dengan yang lain. Jangan ngumpul aja di gereja. Terus dari jauh, hai. Pak Apung mungkin nggak tahu, tapi berapa kali saya kejar beliau sudah pergi. Karena saya kasihkan habis main musik kan, udah kasihkan tanya, lagu apa? Main lagu tahu, Pak Apungnya udah hilang. Saya tarik ke belakang, sudah menghilang. Saya kehilangan kesempatan, saudara. Ngerti maksud saya, saudara? Ini pelajaran level tinggi, saudara. Artinya kita sudah tidak lagi memikirkan kita. Kita harus mengenyampingkan semua hal-hal yang berhubungan dengan kita. Bukan berarti kita tidak mempeduli diri kita, tidak. Ada satu ayat, Rasul Paulus berkata begini, seorang prajurit itu akan akan menahan diri dari segala hal supaya dia berkenan kepada komandannya. Nah, Anda harus sadar kita ini prajuritnya Tuhan. Ya, itu harus bilang iya lagi. Kita harus kesampingkan hal-hal yang nyaman buat kita, saudara. Amin. Bilang kiri kanan, kesampingkan hal-hal yang nyaman buat kamu. Bukan berarti, saudara, konteksnya adalah gini, bukan berarti Anda tidak boleh mendapatkan sesuatu yang nyaman. Ini konteksnya tentang
kesempatan yang Tuhan berikan hari ini untuk saudara bisa berbuat baik kepada orang-orang seiman, saudara. Nah, apa maksudnya? Ya, ini yang harus kita pikirkan. Rasul Paulus mengatakan berulang kali bahwa kita yang kuat wajib menanggung yang lemah imannya, dan kita wajib meninggalkan hal-hal yang membuat orang lain itu bakal tersandung gara-gara kita. Jadi kita jangan, ini hobi saya. Seperti tadi saya bilang sama Iren. Iren tadi saya kasih contoh bahwa saya ini orangnya susah untuk ngomong halus-halusan. Itu susah. Tapi kalau gara-gara itu ada orang tidak terberkati dan bahkan dia sakit hati, saya harus minta ampun sama Tuhan, saudara. Ya saudara ya. Jadi ini yang saya ingin saudara punya pikiran yang sama dengan saya, kan? Dan lebih daripada itu, sama dengan Alkitab, sama dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi pagi saya berkhotbah tentang di tempat lain tentang ini, karena mereka yang minta kasih tema. Jadi judul tema yang mereka minta adalah growth mindset, atau pola pikir yang harus berubah, ya saudara, kira-kira begitu. Nah, inti daripada khotbah itu saya beri judul tentang metanoia dan metamorfo. Mirip kan kata-kata ini kan? Meta itu artinya perubahan, sementara noia itu cara berpikir. Kalau morfo itu apa? Morfo itu bentuk. Jadi katanya gini, saudara, kita akan tahu kata metamorfo itu metamorfosis, ya, dari ulat menjadi apa? Kupu-kupu. Ya, itu kan metamorfosis, perubahan. Dan Alkitab, Rasul Paulus memakai kata metamorfo itu untuk menyebutkan pembaharuan budi. Ya. Tapi pembaharuan budi itu langkah berikutnya. Langkah awal itu apa sih? Metanoia, perubahan pola pikir. Nah, maksud saya begini, saudara. Selama kalau kita belum memulai atau belum merubah pola pikir kita, maka sulit kita mengerti ayat ini. Kok orang lain yang diurusin? Kok orang lain yang harus diutamakan? Saudara harus belajar dari sang yang asli, kepada Kristus. Dia datang untuk kepentingan siapa coba? Untuk kepentingan ciptaannya, untuk kebutuhan umatnya yang perlu darah Kristus untuk mengampuni dosa-dosa mereka, dan melalui kematian Yesus itu membawa kita kembali kepada rencana Allah, yaitu keserupaan dengan Tuhan. Kejadian 1:26. Selama kalau kita belum metanoia atau merubah pola pikir, maka sulit bagi kita untuk yang berikut, yaitu metamorfo. Ya. Gampangnya ini bahasanya. Yesus mulai pelayanan dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat. Betul kan? Betul apa betul? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya sedikit jabarkan sedikit saja ya, nggak banyak-banyak, karena itu serencana mau khotbah minggu depan di sini. Cuma nanti kita lihat, kalau Anda sudah mengerti ya nggak perlulah saya khotbah. Jadi dikatakan jelas, kamu harus bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Artinya apa sih? Orang Israel yang hidup pada saat Yesus hidup itu masih bertolak mendasarkan semuanya kepada Taurat. Taurat itu mata ganti mata, ya. Artinya apa yang kau lakukan itu yang kau ini. Tetapi Kristus datang membawa kasih karunia. Betul kan? Dulu perjanjian lama, orang mau bertobat, bukan Tuhan cari dia. Kita yang cari imam. Betul kan? Tapi Yesus datang cari kita. Saudara, itu bedanya. Yang satu lakukan A, dapat A. Bikin masalah B, kena B. Kalau di sini di perjanjian baru beda. Anda berdosa pun, kalau engkau minta ampun, Tuhan hapuskan dosamu. Bukan dosa saat ini, tapi dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Kalau kita datang minta ampun, itu bedanya, saudara. Jadi dengan kata lain begini, kalau kamu mau supaya kerajaan Allah itu ada di dalammu, ya, kerajaan Allah ini apa? Kita selalu bicara kan. Yang ada dalam kerajaan adalah, ada ingat? Yang pertama, kebenaran. Yang kedua,
Kuasa, kembali balik Alfon nih. Yang kedua kuasa, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat sukacita oleh Roh Kudus. Itu bukan untuk Anda nikmati, come on. Itu untuk dirasakan oleh orang lain. Tapi untuk sampai ke sana kita perlu merubah pola pikir. Nah, apa maksudnya saudara-saudara? Halo? Bisa ya? Kita mau jadi berkat, ya kita harus merubah dulu nih. Kalau kita pakai otak manusia, enak aja dia bikin jahat, kok aku mesti kenapa aku mesti baik sama dia? Tapi Yesus bilang ini, lawan kejahatan dengan itu, namanya perubahan pola pikir. Itu yang dimaksud, saudara-saudara. Apa yang menurut Taurat, lu kalau gigimu dipukul orang patah, besok ganti pukul giginya juga, patahin satu. Itu hukum Taurat, dan itu ditulis di dalam. Maksudnya dari 10 hukum Taurat itu, orang-orang ahli Taurat itu membuat 600 lebih aplikasinya. Salah satu diantaranya itu, kalau lu digebukin orang, gigimu patah, bales, gebukin dia, patahin giginya. Kalau kambingmu diserobot orang, atau kalau kebunmu diserobot orang dan rusak, kau juga balas, minta ganti rugi. Tapi dalam Kristus kan tidak. Kalau ada orang memaksamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil sama dia. Kalau orang menampar pipi kirimu, kasih jab kanan dong. Jab kanan, itu dunia, itu Taurat. Tapi kalau di dalam Kristus, pipi kiri kasih kurang, Pak. Kalau kurang, ya kepala atas, Pak. Artinya kita melawan kejahatan yang kebaikan. Itu namanya perubahan pola pikir. Dan itu yang dituntut oleh Kristus. Dan itulah yang menunjukkan bahwa kita itu bertobat, saudara. Tapi kan bertobat itu kan langkah awal. Betul kan? Bertobat itu langkah awal. Kemudian Rasul Paulus menulis dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Nah, ini pembaruan itu, budi itu apa sih? Metamorfo. Anda tidak mungkin bisa merubah akal budimu kalau belum melakukan yang pertama, yaitu metanoia, merubah pola pikir. Karena nanti yang Anda lakukan untuk kebaikan itu motivasinya ada, motivasi manusia, bukan motivasi Allah. Nangkap ya saudara ya? Nah, itu bagian-bagian penting sebenarnya yang harus kita mengerti, supaya ayat ini bisa dimengerti. Kan intinya, peduli amat mau waktu ada apa enggak ada, kan apa urusannya? Kan kira-kira gitu kan? Kalau saya membicarakan ini kepada Anda tanpa ada dasar, kita kan berkata begitu. Tapi saya berharap kita sudah cukup mengerti. Ya, sebab kalau Anda belum metanoia, maka Anda ini bisa disamakan dengan ahli-ahli Taurat. Apa itu? Kan Yesus selalu mengecam ahli Taurat. Dia tidak mengecam orang berdosa loh. Yesus tidak mengecam orang berdosa, dia terima mereka. Betul kan? Yang menolak orang berdosa siapa? Ahli Taurat yang menolak orang berdosa. Makanya Yesus bilang, kamu itu seperti kuburan yang atasnya dicat putih, tapi di dalam adalah bangkai dan bau busuk. Jadi orang-orang yang belum merubah pola pikir itu bau busuk. Itu penyakit. Betul? Coba lihat bangkai, dibiarin. Yang datang setelah 3 hari apa? Lalat hijau kan? Lalat hijau itu sumber penyakit, dan itu bangkai jadi sumber penyakit. Nah, saudara-saudara, kalau kita tidak metanoia, kita bukan menjadi berkat. Sebaliknya kita menjadi penyakit dimanapun kita berada. Jadi langkah awal sebelum kita berdampak, apalagi kepada gereja, kepada orang-orang seiman, ininya harus berubah. Amin, saudara. Lagi di sana, ininya harus diubah. Ian harus yang sopan kepada mamanya ya. Anda boleh gitu dong. Cium tangan dulu. Ini yang harus berubah, saudara. Kalau ini tidak berubah, Anda mau ikut seminar apa saja, nggak ada gunanya. Engkau mau profesor teologi apa gitu, nggak ada gunanya. Sebab Anda mencoba memperbaharui akal budi, dasarnya tidak dalam pertobatan.
selesai. Kan saudara pernah ingat, saya suka bicara begini, bahwa bertobat itu bukan merubah kebiasaan kan? Ya, bertobat itu bukan merubah kebiasaan. Bertobat itu merubah cara berpikir. Sampai jelas di situ, saudara? Kayaknya cuma satu sesi, nggak bisa lama-lama. Masih berapa sekarang? Oke, yang saya mau bicarakan hari ini baru yang akan saya bicarakan adalah, sama-sama baca 1, 2, 3. Nah, ini yang saya mau bicarakan. Tadi itu cuma gorengan, gorengan awal, ya, senengannya Iren, gorengan. Ini sekarang mulai masuk ke dalam siomay. Ya, semalam di siomay kita makannya di rumah, asik. Ini yang saya mau bicarakan, saling memperhatikan. Ayatnya di mana? Ada yang tahu ayatnya di mana? Kenapa ditampilin? Saya mau nebak, kalau saudara nebak ya udah, ngapain saya terusin? Kita stop lah sampai di situ. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya pakai bahasa yang lebih enak. Coba terjemahan lain. Artinya bahasa Indonesia bahasa kini. Ya, betul kan? Ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Saudara, ini pentingnya setiap daripada saudara di dalam gereja. Saling memperhatikan. Makanya saya tekankan, jangan habis gereja ada orang keluar santai pulang, Anda santai aja. Saya mah kejar-kejar loh. Anda tahu nggak? CCTV nggak ya? Oh, saudara bisa cek. Saya kejar-kejarin sampai di bawah. Demi supaya apa sih? Mau kasih tahu nih, gua perhatiin hidup lu loh. Amin. Amin, saudara. Amin. Saya dorong supaya saudara pulang ingat lagi apa itu metanoia, merubah pola pikir, supaya Anda bisa maksimal memperhatikan orang lain. Ya. Haruskah saya memperhatikan orang lain? Harus dan mutlak. Tanpa berarti Anda melupakan mamamu, ya, Iren. Kasihan mamanya kalau nggak diperhatikan. Atau Yesua, atau Ian. Bukan berarti habis itu biarinlah istriku besok bisa bertahan. Enggak. Tetap itu adalah orang-orang atau lingkungan pertama yang Anda harus perhatikan baik-baik. Jangan kita sampai kita hebat di luar, tapi orang terdekat dengan kita komplain kepada Anda. Mendingan kalau dia komplain, kalau cuma simpan dalam hati, 10 tahun kemudian serangan jantung, stres, stroke. Saudara tahu, orang-orang stres, orang-orang stroke itu, orang-orang jantungan itu setelah diselidiki, dihubungkan dengan psikologi, terus dengan dunia kedokteran, ternyata ada hal-hal yang datang karena jiwanya tidak nyaman. Kita ini dipakai Tuhan untuk supaya memberi orang lain tuh jiwanya menjadi tenang. Yesus berkata gini kan, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan itu dia. Itu artinya emboh bahasa Jawa, artinya tidak tahu itu apa. Karena Yesus itu rendah hati dan lemah lembut. Itu akan memberi ketenangan kepada jiwa setiap kita, betul kan? Kalau nggak percaya, coba saudara kalau lagi bilang tekanan terus ada nyanyi Tuhan adalah rasanya gimana? Aduh, kepengen rasanya dekat dengan Tuhan, tapi begitu Tuhan bilang mau pulang, saudara ketakutan sendiri. Oh, jangan, masih. Padahal kan tadi kata dia tenang dekat Tuhan, nyaman dekat. Diajak pulang ke surga, nolak. Bingung orang-orang Kristen zaman hari ini, bingung saya. Saya sih kalau ditawarin gitu saya akan bilang, bos sudah siap belum sayanya? Bukan. Apakah sudah saya sudah selesai belum sih? Kalau sudah ya silakan. Saya lebih senang saudara kumpul bersama dengan Tuhan. Ini bukan lip-sync doang ya. Artinya kalau Tuhan ayo pulang yuk. Ya kalau Tuhan suruh nggak apa-apa. Oke saudara, kita kembali ke sini ya. Jadi memperhatikan satu dengan yang lain ini adalah hal mutlak yang harus ada di dalam diri. Mau kemana Ben?
Ngapain toilet? Nggak belajar sama Bu Hera. Coba tanya Bu Hera. Bu Hera ngumpet buang air kecil nggak? Bu Hera tuh lagi ngumpet buang air kecil. Duduk. Keluar aja. Tunggu. Nanti kalau nggak kuat lain kali beli Pampers, minta mamanya pakai. Kalau dikhotbahin main ngomong aja. Ya, saudara-saudara ya. Harus. Siapa lagi yang ingatkan dia kalau bukan saya? Betul kan? Coba kalau Ian suruh ingatkan dia, gak enak Ian itu anak pastor, kan gak enak. Ya harus bapaknya lah. Ya, amin. Alfons kalau punya anak, ajarin ya Alfons ya. Kalau pendeta lagi khotbah jangan keluar-keluar. Ustaz yang kawin-kawin yang sedang menikah-nikah ini, ya kalau punya anak ingat baik-baik, ini pesan saya, ajar anakmu baik-baik. Ngajar anak baik-baik itu belum tentu anaknya baik, saudara. Ya, ajar anak sudah sebaik-baik ini, apalagi kalau nggak diajarin. Saudara, Alkitab itu sangat jelas loh. Dia menunjukkan bukan karena perbuatan baik kita yang membuat anak-anak itu bisa jadi baik, bukan loh, karena Tuhan. Ada yang pernah kenal Imam Eli? Bu Esther pasti tahu karena dia hidup sejaman itu. Imam Eli itu dua anaknya Hofni dan Pinehas. Itu orang yang nggak hidup sesuai dengan kebaikan bapaknya, saudara. Ya, bapaknya jadi imam, anaknya nggak tahu jadi apa itu. Akhirnya siapa yang diangkat menggantikan Imam Eli? Ada ingat? Ayo, siapa? Samuel. Tapi kalau sudah mempelajari Samuel, anak-anaknya seperti dia? Enggak. Yosua, anaknya seperti Yosua? Enggak. Musa, anaknya Gersom dan itu seperti Musa? Enggak. Enggak loh saudara. Jadi saya ngomong begini juga untuk membuat Anda itu mengerti tugas kita adalah memberi contoh. Memberi contoh itu harus supaya anak itu melihat sesuatu dalam kita. Nanti dia mau jadi apa dan apa itu urusan dia sama Tuhan. Yang ingat baik-baik saudara, kita nggak bisa mungkin kita paksakan anak kita. Enggak, salah. Ya. Siapa lagi yang saudara tahu? Anak-anak Daud lebih rusak lagi kan? Anaknya satu makar menggulingkan Daud sebagai raja. Anak berikutnya memperkosa saudaranya sendiri, beda nama. Rusak saudara. Salah satu dari anaknya itu kumpulin semua gundik-gundiknya si Daud dan ditidurin semua satu persatu di depan orang Israel. Bayangkan. Tapi bapaknya kan begitu dekat dengan Tuhan, namanya juga Daud, the man, kata Tuhan, orang yang berkenan di hatinya. Tapi anak-anaknya belum tentu, saudara. Jadi saya mendorong kita untuk terus berbuat baik, didik anak kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Mau jadi apa dia besok, itu nanti Tuhan yang punya acara. Tugas kita hari ini lakukan kebenaran. Sampai sini saudara mengerti ya? Ya, sekarang sudah jam berapa? 17.54. Coba. Harus sebentar sih. Next. Arti kata next artinya selanjutnya. Kata memperhatikan itu di dalam bahasa Yunani katenoi. Kenapa saya tampilkan? Karena artinya menarik sekali. Yang pertama, langsung masuk dua-duanya. Nah ini, to take note. Yang sekretaris pasti ngerti itu. Pada saat briefing sama bosnya, nggak perlu diperintahkan kan? Dia akan membawa catatan dan mendengar baik-baik supaya bisa take note, betul kan? Bisa mengambil catatan, bisa nyatet. Ya. Jadi memperhatikan itu kesamaannya itu ini. Seperti pada saat Anda mendengar, kalau Anda sekretaris atau Anda bosmu sedang bicara terus dia ngomong tanpa dia perintahkan untuk catat omongan saya, tapi sang sekretaris itu mencatat, memperhatikan dan mencatat. Memperhatikan itu juga begitu, saudara. Anda memperhatikan orang itu detail. Tanya halo apa kabar. Saya dulu paling kesel sama ini ibu ini. Kalau kita pulang ibadah dulu, bukan di sini, yang di Surabaya kali.
Nanti dia bisa tanya seseorang, kamu sukanya apa? Nanti dia kepikiran sampai rumah, minggu depan kita beli ini ya, ini dia sukanya ini, dia begini. Saya ngapain sih? Tapi sekarang saya ngerti, saudara. Karena nanti ada waktunya. Anda tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Anda tidak punya kesempatan untuk memperhatikan lagi orang seimanmu. Karena ada larangan untuk itu. Pasti, saudara. Hari ini ada kesempatan berbuat baiklah. Amin. Amin apa aman? Amin. Amin, Bu Esther? Yes. Yang kedua, consider carefully. Apa ya, consider itu enaknya apa ya? Mempertimbangkan dengan sangat baik. Seperti Iren tadi bilang ini. Ya pastor, tapi ngomongnya itu masih kurang halus. Itu masih kalimatnya itu masih seperti ngusir. Nah, itu artinya memperhatikan. Ngerti ya saudara? Makanya tadi saya kasih statement. Saya mau belajar untuk menghaluskan kalimat dan tidak menghilangkan intinya. Nah, misalnya kalau Ben saya malah langsung ngomong gitu. Kalau mungkin itu Ian, saya bilang Ian, apakah perlu setelah kebaktian aku ajak kamu ke dokter kelamin? Misalkan, karena kamu kok kayaknya gak bisa nahan kencing, kira-kira gitu lah ya. Apakah itu cukup halus Ian atau itu malah gak bagus banget? Oh gak bagus banget sih maksudnya. Susah deh, makanya susah banget. Jadi orang baik-baik ini susah. Oke, saudara, jadi kata noe itu artinya ini, to take note, consider carefully. Nah seperti ya Paulus berkata begini, kalau di dalam jemaat ada orang nggak makan babi, atau gini, kalau kamu suka makan babi dan kemudian di dalam gereja ada orang yang nggak suka babi, daripada kamu makan terus orang itu di hatinya kok begini ya, mendingan nggak usah makan, kata si Rasul Paulus. Itu namanya consider carefully. Demi supaya orang itu imannya tumbuh. Ya, saudara-saudara, itu intinya. Bukan supaya kita kelihatan lebih suci, tidak. Supaya orang lain itu bisa mendapatkan pengaruh-pengaruh baik yang Tuhan mau. Next, dengan cepat. Next. Mengapa harus saling memperhatikan dan bertanya baik? Ya, mengapa? Ayat firman Tuhan sudah menjawabnya. Silakan langsung. Yang pertama, supaya, dan tadi kita baca Ibrani 10 tadi kan ya. Supaya yang pertama bisa saling mendorong di dalam kasih. Kan tadi saya sudah bilang, ini hubungannya dengan apa? Gereja lokal. Kalau Anda bukanlah gereja lokal, mana ada orang lain tahu kelemahan kita. Betul kan? Di gereja A Anda datang, pasti disambut, oh ini orang baru. Tapi Anda bosan, minggu depan pindah ke gereja B. Di gereja B orang, ini orang baru. Kapan dia bisa tahu kelemahan kita? Ya, dengan kita ada di satu tempat, kan pasti akan ketahuan, oh anak ini ternyata suka ngember mulutnya ya. Harus ditegur dalam kasih. Ya, kelemahan-kelemahan orang lain itu, ini saya masih belajar. Menegur dalam kasih iya, tapi kalimat-kalimat saya ini kadang-kadang tidak seperti dalam kasih gitu kira-kira saudara. Tapi intinya adalah bahwa untuk bisa kita menegur seseorang dalam kasih, maka kita tuh perlu ada hubungan baik. Sekarang sudah ada teknologi kok, WA. Kalau ada temanmu yang gak datang minggu lalu, tanya kemana hari Senin PA. Ya, dan harus seperti apa ya? Ada rasanya gak enak nih, aku gak tahu keadaannya kemana. Makanya saya sudah bilang sama Bu Hera, kalau mau pergi arisan di hari Minggu, lapor. Itu kenapa? Karena saya terganggu. Bukan berarti saya nggak suka ya, bukan saudara. Tapi saya tuh merasa kok nggak ada ya orang ini ya. Ada apa ya? Nanti kalau tiba-tiba aku tanya, kan nggak enak kalau yes mama yes, nggak enak banget saudara. Benar nggak? Yes mana mama yes? Itu ada itu pastor. Saya tahu, oh itu ya, oh iya, nggak enak saudara, ngerti ya? Tapi kalau beliau misalnya hari Sabtu, pastor, sambil kirim arsip seporsi, terus catatan note, pastor, besok saya ada mau acara apa gitu, seharian dan datang gereja. Oh, saya kan jadi tenang.
oh ya oke, orang ini dalam keadaan baik-baik saja. Betul kan? Mengerti maksud saya saudara ya? Bukan membenci, bukan marah. Tolong ya saudara ya. Dan saya juga melarang pada suatu waktu saya akan bilang begini, kalau nggak mau datang gereja jangan minta izin. Karena saya nggak bakal kasih izin saudara minta pergi saudara nggak datang gereja terus minta izin. Pastor permisi ya minggu depan saya nggak datang gereja. Nggak boleh. Kok minta gereja, kok minta. Kalau saya bilang, oh silakan, itu sama saja saya menentang kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh meninggalkan ibadah. Tapi kalau saudara harus pergi, ya nggak usah minta izin. Bilang, pastor, besok saya nggak datang gereja. Enak tuh. Saya mau ada ini keluarga. Masa saya bilang, nggak boleh. Kan nggak bisa gitu. Tapi beda kalau Anda bilang, Bu Hera bilang, pastor minta izin ya, besok saya mau datang ibadah. Nggak boleh Bu. Enak aja, ketemu dengan Tuhan digantikan ketemu dengan manusia. Salah itu. Ngerti maksud saya Bu Hera ya? Jadi bukan saya minta dihormati, tidak. I don't care, mau saya mau dibaikin, mau dihormati, nggak masalah. Yang penting saya melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya ingin Anda juga seperti itu. Kita saling respect. Karena ingat, suatu waktu tidak akan ada lagi kesempatan kita saling memperhatikan. Berapa yang tahu kalau tanggal 17 Pak Apung ini akan dibaptis? Oh, tahu ya? Nah, bawa dalam doa. Kasih selamat. Ya. Amin, saudara? Ya itulah, kira-kira begitulah. Yang kedua, supaya, kenapa saling memperhatikan? Supaya kita ini mendorong mereka untuk bisa hidup dalam pekerjaan yang baik. Apa sih pekerjaan baik? Ya hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda tidak bukalah jemaat sini, saya nggak peduli saudara. Kan itu misalnya masalah orang lain datang bukan jemaat kita ya. Terbatas kapasitas saya untuk menegur. Atau terbatas saudara seimanmu di sini menegur dia. Tapi kalau kita sama-sama satu gereja, sama-sama melayani, kumpul sama-sama, ya saudara boleh dong. Bu, jangan gini dong ngomongnya. Ya, ngerti saudara ya? Saya mau beri diri ditegur sama Iren misalkan, atau ditegur sama Hena misalkan, nggak apa-apa. Walaupun kadang-kadang telingaku panas nggak mau terima, tetapi itu yang harus kita lakukan. Kita mau perbaikan kan? Tadi saya sudah bilang kan, when you stop learning, you are stop growing. Kalau kamu berhenti untuk belajar, diantaranya menerima masukan orang, kamu akan berhenti untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita merasa sudah hebat. Next dengan cepat. Ibrani ya. Salah satu cara menurut Paulus supaya kita bisa saling memperhatikan. Ini yang saya paling suka ayatnya. Apa itu? Sama-sama baca. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Komsel, bergereja, kecuali alasan-alasan tertentu boleh dong. Tapi kalau Anda jadikan kebiasaan untuk meninggalkan ibadah-ibadah itu, Anda rugi. Dan yang lebih lagi adalah engkau tidak bisa membawa perubahan yang baik, tidak memberi dampak yang baik buat orang-orang di dalam gereja. Ya saudara ya. Jadi saya mendorong Ian untuk segera berdoa, memutuskan untuk segera tertanam di salah satu gereja lokal. Karena mertuanya sudah bilang loh, di depanku loh. Sudah tahu apa yang dikatakan mertuanya kepada mereka berdua? Masih ingat Bang? Masih ingat kan? Mertuanya bilang gini, udahlah di tempat Pastor Brownie aja lah. Udahlah kamu di sini aja gitu. Saya mau senang pada saat itu, tapi nggak bisa. Saya tidak akan memaksa siapapun untuk datang berjemaat di sini. Harus datang dari hatinya. Ya, saudara ya, saya nggak mau paksa-paksa orang. Saya maunya seseorang itu sadar. Bukan sadar saya lebih baik, tidak, tapi sadar pentingnya gereja lokal. Sadar pentingnya bersekutu bersama-sama. Ini saudara, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ibadah dalam arti sempit ya, artinya ini yang dalam gereja ini. Kalau ibadah dalam arti yang lebih benar adalah ibadah itu adalah sebenarnya adalah perjumpaan dengan Tuhan.
Itu arti ibadah kan, itu arti sempit. Tapi arti yang lebih luas adalah ibadah itu adalah apa saja yang kamu lakukan sesuai kebenaran firman, itu ibadah. Ya saudara ya. Oke, next. Dengan cepat. Habis. Bilang habis sudah ternyata. Aduh, terima kasih banyak Tuhan, sudah habis tepat pada waktu. Sekarang berapa? 6:05. Sangat cepat, lebih dari yang saya duga. Karena saya pikir pada panjang. Sampai sini sudah cukup jelas. Jadi mari saling memperhatikan kepada orang-orang seiman, orang-orang dalam gereja. Karena masih ada kesempatan. Suatu saat nanti kesempatan itu tidak ada. Bagaimana caranya supaya kita bisa memperhatikan? Ya ibadahlah, jangan ditinggal-tinggal. Amin. Amin. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta Alphonse untuk memimpin kita selanjutnya. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali. Kita